Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman, yang pastinya di Info Crypto Official. Di sini akan ada info-info yang pastinya lebih terupdate ya teman-teman, dan tidak ketinggalan juga dari informasi Pi Network ini. Namun di video kali ini saya ingin menyampaikan dari mana asal usul terjadinya nilai suatu Pi yang sudah kita minim ini, baik daripada nilai, value ataupun harga satu Pi koin yang kita minim ini. Seperti yang saya ketahui, Pi Network ini untuk saat ini masih di tahap mainnet tertutup ya teman-teman. Di saat mainnet tertutup ini, kita bisa membelanjakan barang menggunakan Pi coin ini, baik itu secara online ataupun secara offline. Oke, maksud daripada offline ataupun online di sini seperti yang ada terjadi dan sudah kita lihat action yang sudah menerima Pi coin ini ataupun sudah menerima barter barang ini ataupun sudah ada marketplace online yang menerima Pi coin ini sebagai pembayaran barang yang dijual di marketplace tersebut. Oke, dan maksud saya untuk yang offline, untuk terjadi offline ini bisa terjadi dengan kita mentransfer Pi coin kita ataupun lebih tepatnya yang dimaksud dengan peer to peer ya teman-teman. Kalau tadi online itu maksudnya peer to APK. Kalau peer to peer kita tidak melakukan transaksi dengan pihak ketiga ya. Lebih tepatnya pioner A mentransfer koin ini ke pioner B. Tapi kalau online, pioner A ini mentransfer koinnya ke pioner ke C. Maksudnya pioner ke C ini marketplace yang menjalankan ekosistem Pi ini, dan pioner A sudah menemukan satu barang ataupun pioner A sudah menemukan barang dan cocok dengan harga yang dia sudah lihat dan pembayaran tersebut dengan menggunakan Pi coin ini, maka pioner A ini akan mentransfer koinnya ke CC. Lebih tepatnya CC ini saya artikan ke dalam marketplace ya. Namun di CC ini nanti mentransfer lagi ke CA, yang bahwa di situ ada juga pioner ataupun vendor yang sudah menjual barang tersebut, dan orang itu akan mendapatkan jatah ataupun value yang mereka perjualkan di marketplace tersebut. Sedangkan untuk yang peer to peer ataupun lebih tepatnya kepada offline, maka untuk lebih tepatnya terjadi harga barter, lebih tepatnya terjadi harga koin Pi ini, apakah ada orang yang menentukan harga ini atau emang ada kelompok-kelompok atau emang ada kelompok-kelompok yang menentukan nilai Pi coin yang kita minimkan ini berapa, baik satu Pi US1000, 1 Pi 500 dan lain sebagainya. Oke, di sini seperti yang saya ketahui, harga Pi coin ini ataupun nilai Pi coin ini ataupun value harga daripada satu Pi yang kita minim ini ditentukan oleh dua pihak. Maksud dua pihak ini pioner A dan pioner B. Dan contoh, si A mempunyai Pi coin dan si B juga mempunyai koin Pi, yang pastinya ada si B mempunyai satu barang ataupun satu benda yang dia mau jual barang tersebut ataupun mau menukarkan barang yang dia punya ke si B dengan menukarkan barang tersebut dengan Pi coin ya, Pi coin yang ada dari si A. Maka di saat transaksi itu terjadi nanti, maka disitulah terjadinya ataupun terbentuknya nilai suatu Pi coin ini ataupun nilai Pi coin ini di saat transaksi itu terjadi, maka disitulah akan terjadi yang namanya harga ataupun value daripada Pi Network ini. Maka jika tidak ada pertukaran ataupun tidak ada yang menjalankan ekosistem Pi Network ini, maka tidak ada harga untuk Pi Network ini. Apakah ada konsensus untuk harga Pi Network ini? Yang pastinya ada. Seperti yang saya ketahui, harga Pi Network di saat mainnet tertutup ini yang meletakkan harga Pi Network itu ataupun yang memberikan nilai ataupun yang memberikan value untuk Pi Network ini yaitu dari pihak pioner itu sendiri.
baik itu dari komunitas dan itu daripada pihak yang menjual barang tersebut dengan menerima pembayaran dengan koin P. Yang pastinya untuk bernegara, harga untuk saat ataupun di saat mainnet tertutup ini, harga P network ini berbeda-beda ya teman. Seperti yang kita ketahui, harga kopi di Indonesia dan harga kopi di Malaysia ataupun di harga kopi di negara lainnya yang pastinya berbeda. Namun untuk begitu juga untuk P network ini di Indonesia, misalnya berapa ditetapkan harga oleh komunitas P network ini, baik itu 1000 ataupun 600. Namun kita tidak bisa membandingkan dengan negara lain seperti China, Vietnam. Di situ orang itu dengan komunitas yang banyak dan yang pastinya banyak well ataupun orang-orang kaya di sana yang sanggup menerima harga Bitcoin ini dengan setinggi-tingginya ya teman-teman. Begitu juga terjadi pembelian barang di APK ataupun di P-market, di exchange yang sudah meletakkan harga tersebut. Di situ juga terjadinya harga dengan jikalau ada pembelian dan jikalau ada yang menerima P network ini sebagai pembayaran barang tersebut, maka disitulah ada value ataupun ada harga P network ini. Maka jika tidak ada yang membeli ataupun yang menerima ataupun tidak ada yang mengakui P network ini sebagai, itu lebih tepatnya bisa kita bilang seperti pertukaran uang, dan tidak ada yang bisa mengakui P network ini dan tidak ada yang mau menerima pembayaran dengan P network ini, maka ekosistem P ini tidak akan berjalan teman-teman. Maka jika teman-teman merasa contoh si A punya Bitcoin dan si B punya satu mobil, si B mau menerima Bitcoin si A dengan jumlah satu mobil dia, umpama Avanza yang dia punya, dia menjual dengan 200 P network. Ini contoh ya. Kalau misalnya si A menerima, maka disitulah terjadi yang namanya value ataupun harga satu P network itu. Begitulah contoh sebaliknya teman-teman, lebih tepatnya seperti itu ya. Namun sebaliknya, jika si B tadi menjual mobil Avanza tersebut dengan 200 harga P network, dengan 200 biji P network, kalau si A tidak mau, maka di situ tidak ada yang namanya transaksi dan di situ tidak terjadinya yang namanya value ataupun harga P network ini teman-teman. Bisa dimengerti dan bisa dipahami ya teman-teman. Namun terjadi harga ataupun value P network ini ditentukan oleh dua pihak teman-teman, dari pioner si A dan pioner B. Kalau salah satu tidak mengakui dan tidak menerima P network ini sebagai mata uang pembayaran barang tersebut, maka di situ tidak terjadi yang namanya value ataupun harga untuk P network ini teman-teman. Maka di sini terjadinya pioner A dan pioner B. Jika salah satu tidak mengakui, maka tidak terjadi harga untuk P network ini teman-teman. Bisa dimengerti? Oke, lebih tepatnya begitu ya teman-teman, jangan nanti disalahpahami. Dan semoga saja nanti ada konsensus dari pihak komunitas Indonesia, terutamanya dari pihak komunitas P network Indonesia, yang pastinya kita harapkan aja supaya nanti ada yang bisa menentukan harga ini dan di saat vendor juga bisa menerima dengan harga tersebut. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai pioner, kita mau koin kita dihargai dengan setinggi-tingginya. Namun berbeda lagi kalau posisi kita sebagai vendor, kita yang pastinya mau P network ini seharga sebawah-bawah mungkin kah? Maka di situ terjadi yang namanya belum kekompakan dan belum ada kepastian. Namun kalau si A dan si B sudah mengakui dan sudah menerima P network ini sebagai bentuk barter barang, maka di situ akan terjadi yang namanya value ataupun nilai untuk P network ini. Jangan teman-teman, jangan sampai salah dimengerti, jangan sampai salah dipahami. Oke, saya rasa cukup di sini ya teman-teman, bisa dipahami, dan kalau misalnya kurang jelas saya sampaikan, bisa nanti komen di bawah ini dimana yang kurang dan dimana yang belum teman-teman mengerti daripada pembahasan saya ini. Namun pembahasan saya ini cukup simple dan yang pastinya cukup bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Oke, sebelum saya akhiri, support channel ini supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat konten. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.